Kuliah kedua, alam semesta yang mengembang. Matahari kita dan bintang-bintang yang dekat semuanya merupakan bagian dari sebuah gugusan yang sangat luas, yang disebut galaksi Bima Sakti. Milky Way Galaxy, Milky Way atau Jalan Susu. Dinamakan Jalan Susu karena gugusannya mirip sebuah alur jalan yang terisi susu atau nampak dipenuhi susu. Untuk waktu yang sangat lama, orang meyakini bahwa inilah alam semesta secara keseluruhan. Keyakinan tersebut runtuh pada tahun 1924 saat astronom Amerika Edwin Hubble menunjukkan bahwa Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada. Pada kenyataannya, terdapat beberapa galaksi yang lain. Galaksi-galaksi itu dipisahkan oleh jalur-jalur ruang kosong. Untuk membuktikan hal ini, Hubble menentukan jarak galaksi Bima Sakti dengan galaksi yang lain. Kita dapat menentukan jarak bintang-bintang terdekat dengan mengamati bagian posisi bintang-bintang berubah sebagaimana bumi berputar mengelilingi matahari. Namun, tidak seperti bintang-bintang yang dekat. Galaksi-galaksi itu terletak sangat jauh sehingga terlihat diam. Dengan alasan inilah, Hubble karena alasan tersebut terpaksa menggunakan metode-metode tidak langsung untuk mengukur jarak galaksi Bima Sakti dengan galaksi yang lain. Sekarang, kecemerlangan sebuah bintang tergantung pada dua faktor, yaitu luminositasnya dan jaraknya dari bumi. Untuk bintang-bintang dekat, kita dapat mengukur baik kecemerlangan maupun jarak bintang-bintang itu dengan bumi, sehingga kita dapat menentukan luminositas mereka. Dengan kalimat yang lebih informatif, jika kita tahu luminositas sebuah bintang dari galaksi lain, kita dapat mengukur jaraknya dengan mengukur kecemerlangannya. Hubble berpendapat bahwa ada beberapa tipe bintang tertentu yang selalu mempunyai luminositas yang sama ketika bintang-bintang itu cukup dekat. Dengan alasan tersebut, jika kita menemukan bintang yang demikian di galaksi lain, kita dapat berasumsi bahwa bintang-bintang itu memiliki luminositas yang sama. Dengan demikian, kita dapat menghitung jarak bintang ke galaksi tersebut. Jika kita dapat melakukan perhitungan ini pada sejumlah bintang dalam satu galaksi dan perhitungan kita selalu memberikan jarak yang sama, maka perkiraan kita dapat dipercaya. Dengan jalan inilah, Edwin Hubble mengukur jarak dari 9 galaksi yang berbeda. Kita sekarang tahu bahwa galaksi kita hanyalah satu dari beberapa ratus ribu juta galaksi yang dapat diamati dengan menggunakan teleskop modern. Setiap galaksi berisi beberapa ratus ribu juta bintang. Kita hidup dalam sebuah galaksi yang luasnya sekitar 100.000 tahun cahaya dan berotasi perlahan-lahan. Bintang-bintang pada sumbu orbit spiralnya mengelilingi pusat galaksi ini sekali setiap ratusan juta tahun. Matahari hanyalah sebuah bintang biasa dengan ukuran rata-rata, berwarna kuning, dan berada di dekat batas luar dari satu sumbu spiral. Kita tentu telah sangat jauh dari cara pandang astronomis zaman Aristoteles dan Ptolemy ketika kita berpikir bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Bintang-bintang yang sangat jauh terlihat oleh kita hanya sebagai titik-titik cahaya. Kita tidak dapat menentukan ukuran dan bentuknya. Lalu, bagaimana kita dapat mengatakan perbedaan tipe-tipe bintang secara terpisah? Untuk sebagian besar bintang-bintang yang maha luas, hanya ada satu karakter yang benar yang dapat menandai apa yang dapat kita amati, warna cahayanya. Newton menemukan bahwa jika cahaya matahari melewati sebuah prisma, cahaya itu akan terurai menjadi beberapa warna seperti pelangi. Hal ini disebut dengan spektrum. Dengan memfokuskan sebuah teleskop pada satu bintang atau galaksi, orang dapat mengamati spektrum cahaya bintang atau galaksi tersebut. Bintang yang berbeda mempunyai spektrum yang berbeda, namun kecerahan relatif dari warna-warna yang berbeda pastilah akan selalu seperti apa yang didapati orang dalam sebuah objek yang memancarkan pijar. Ini berarti bahwa kita dapat menginformasikan temperatur bintang dari spektrum cahayanya. Lebih jauh, kita temukan bahwa ada warna-warna spesifik tertentu yang hilang dari spektrum bintang. Kita dapat menentukan secara tepat elemen apa yang ada di atmosfer bintang.
Pada tahun 1920-an, kita para astronom mulai mengamati spektrum bintang di galaksi yang lain. Mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Terdapat karakteristik tertentu yang sama dari warna-warna yang hilang, sebagaimana bintang-bintang yang ada di galaksi kita. Namun, warna-warna itu seluruhnya bergeser ke spektrum merah. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk hal ini adalah bahwa galaksi telah bergerak menjauhi kita, dan frekuensi gelombang cahaya dari bintang-bintang itu telah tereduksi atau mengalami geseran merah redshift oleh efek Doppler. Dengarkanlah, sebuah mobil melintas di jalan. Saat mobil tersebut mendekat, suara mesinnya akan lebih keras. Ini berkaitan dengan frekuensi gelombang bunyi yang semakin meninggi. Dan ketika mobil melewati kita dan bergerak menjauh, suara mesinnya akan melemah. Perilaku cahaya atau gelombang cahaya adalah sama seperti suara. Sesungguhnya, para polisi menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan mobil-mobil dengan mengukur frekuensi dari pulsa-pulsa gelombang radio yang dipantulkan. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah membuktikan keberadaan galaksi-galaksi lain, Hubble menghabiskan waktunya untuk menyusun sebuah daftar yang berisi jarak galaksi-galaksi itu dan mengamati spektrum-spektrumnya. Saat itu, sebagian besar orang mengharapkan galaksi-galaksi bergerak secara acak, dan juga mengharapkan untuk dapat menemukan sejumlah spektrum yang merupakan pergeseran biru, blue shift, sebagaimana orang menemukan pergeseran merah. Yang terjadi sangatlah mengejutkan, bahwa seluruh pergeseran yang ditemukan untuk semua galaksi adalah berada pada pergeseran merah. Setiap satu galaksi tunggal bergerak menjauhi kita. Hasil yang lebih mengejutkan dipublikasikan Hubble pada tahun 1929, di mana ukuran pergeseran merah galaksi adalah tidak acak, namun berbanding langsung terhadap jarak galaksi dari kita. Atau dengan kata lain, semakin jauh jarak galaksi ke kita, semakin cepat galaksi itu bergerak. Ini berarti bahwa alam semesta tidak boleh statis, sebagaimana dikatakan setiap orang pada awalnya, namun pada kenyataannya mengembang. Jarak antara galaksi-galaksi yang berbeda bertambah setiap saat. Penemuan bahwa alam semesta mengembang merupakan satu revolusi intelektual luar biasa pada abad 20. Dengan memahami beberapa kejadian yang telah berlangsung, sangat mudah untuk terkejut mengapa tidak ada seseorang pun yang memikirkan hal ini sebelumnya. Newton dan ahli-ahli lainnya seharusnya menyadari bahwa alam semesta yang statis akan segera mulai berkontraksi karena pengaruh gaya gravitasi. Namun, bukan statisnya, alam semesta pada kenyataannya mengembang. Jika alam semesta mengembang secara perlahan, gaya gravitasi pada akhirnya akan menghentikan pengembangan alam semesta, dan alam semesta akan mulai berkontraksi. Namun, jika alam semesta mengembang dengan kelajuan yang lebih besar, gaya gravitasi tidak akan pernah cukup kuat untuk menghentikannya, dan alam semesta akan terus mengembang. Hal ini sama dengan apa yang terjadi ketika sebuah roket naik dari permukaan bumi. Jika roket mempunyai kecepatan yang cukup rendah, gravitasi akan menghentikan roket, dan roket akan mulai jatuh kembali ke permukaan bumi. Sebaliknya, jika roket mempunyai kecepatan yang lebih besar dari kecepatan kritis, yaitu sekitar 7 mil per second, gravitasi tidak akan cukup kuat untuk menariknya kembali, sehingga roket akan terus naik. Perilaku alam semesta ini dapat diprediksi dengan teori gravitasi Newton pada abad ke-19, ke-18, atau bahkan ke-17. Namun, pada saat yang sama, kepercayaan tentang alam semesta yang statis cukup kuat dan tetap berlanjut sampai awal abad ke-17. Meskipun Einstein merumuskan teori relativitas umumnya pada tahun 1915, mereka yakin bahwa alam semesta harus tetap statis. Einstein kemudian memodifikasi teorinya untuk membuat hal ini menjadi mungkin dengan memperkenalkan apa yang dinamakan konstanta kosmik atau cosmology constant ke dalam persamaannya. Ini merupakan gaya antigravitasi baru yang tidak seperti gaya-gaya yang lain, tidak datang dari sebuah sumber tertentu, namun dibangun di dalam pabrik ruang waktu. Konstanta kosmik Einstein tidak memberikan ruang waktu sebuah kecenderungan aktivitas untuk mengembang, dan konstanta tersebut dapat memberikan keseimbangan gaya tarik secara tepat
pada seluruh benda-benda di alam semesta sehingga menghasilkan alam semesta yang statis. Rupanya, hanya seorang yang bersedia menerima relativitas umum sebagai fakta tanpa pemeriksaan. Ketika Einstein dan fisikawan-fisikawan lain mencari jalan untuk menghindari prediksi relativitas umum dari alam semesta tak statis, seorang fisikawan Rusia, Alexander Friedman, memberikan alternatif yang berisi penjelasan tentang hal ini. Model-model Friedman, persamaan-persamaan relativitas umum yang menentukan bagaimana alam semesta berkembang dalam waktu terlalu rumit untuk memecahkan secara mendetail, sehingga apa yang dilakukan Friedman sebagai alternatif adalah membuat dua asumsi sederhana tentang alam semesta. Pertama, bahwa alam semesta terlihat identik dalam arah manapun kita mengamatinya. Dan kedua, hal ini juga akan benar jika kita mengamati alam semesta dari berbagai tempat dengan dasar-dasar yang ada pada relativitas umum. Dan dua asumsi ini, Friedman menunjukkan bahwa kita tidak seharusnya mengharapkan alam semesta akan menjadi statis. Pada kenyataannya, pada tahun 1922, beberapa tahun sebelum penemuan Edwin Hubble, Friedman memprediksi secara tepat apa yang ditemukan Hubble. Asumsi bahwa alam semesta terlihat sama dalam berbagai arah jelas tidak benar dalam pandangan relativitas. Sebagai contoh, bintang-bintang lain di galaksi kita membentuk sebuah gugusan yang nampak seperti pita cahaya melintasi langit malam yang dinamakan Milky Way. Namun, jika kita melihat galaksi yang jauh, akan terlihat kurang lebih jumlah yang sama dari mereka pada setiap arah. Oleh karenanya, alam semesta terlihat secara kasar sama dalam setiap arah, dalam kondisi di mana orang memandangnya pada skala yang besar dibandingkan dengan jarak antara galaksi. Untuk waktu yang lama, hal tersebut bahwa orang memandang alam semesta dengan skala yang besar dibandingkan dengan jarak antara galaksi merupakan alasan yang cukup diterima untuk asumsi Friedman sebagai perkiraan kasar tentang alam semesta yang benar. Namun, tidak lama kemudian, pada sebuah kecelakaan yang menguntungkan, ditemukan bahwa asumsi-asumsi Friedman secara kenyataan merupakan deskripsi yang luar biasa akurat bagi alam semesta kita. Pada tahun 1965, dua fisikawan Amerika, Arno Penzias dan Robert Wilson, bekerja di Bell Laboratories di New Jersey untuk mendesain sebuah detektor gelombang mikro super sensitif yang digunakan untuk mengomunikasikan orbit-orbit satelit. Mereka cemas ketika menemukan bahwa detektornya menangkap suara-suara berisik yang lebih banyak dari yang seharusnya, dan suara tersebut tidak datang dari arah yang telah dipilih pada panjang gelombang tertentu. Pada mulanya, mereka melihat pada detektornya dan mencari kemungkinan adanya seekor burung yang hinggap pada detektor itu, dan juga mencari kemungkinan-kemungkinan penyebab mengapa detektor tidak bekerja dengan semestinya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka tahu bahwa suara-suara yang berasal dari dalam atmosfer tersebut akan menguat ketika detektor tidak mengarah tegak lurus ke atas, karena atmosfer terlihat lebih tebal ketika dilihat pada sudut yang mendekati vertikal. Suara-suara berisik itu ternyata sama kemanapun detektor diarahkan. Oleh karenanya, suara ini pasti berasal dari luar atmosfer. Hal ini juga berlaku sama, baik siang maupun malam, sepanjang waktu. Meskipun bumi berotasi pada sumbunya dan mengitari matahari, hal ini menunjukkan bahwa radiasi harus datang dari balik sistem solar. Dan meskipun datang dari balik galaksi, radiasi tersebut akan tetap bervariasi, sebagaimana bumi mengarahkan detektor pada arah yang berbeda. Pada dasarnya, kita tahu bahwa radiasi yang sampai pada kita harus melintasi sebagian besar alam semesta yang dapat diamati. Karena hal ini terlihat sama dalam arah yang sama, alam semesta juga harus sama pada setiap arah yang sama. Setidaknya pada skala yang besar, kita tahu sekarang bahwa arah manapun yang kita gunakan untuk melihat, suara ini tidak pernah bervariasi hingga lebih dari 1 bagian dari 10.000, sehingga Penzias dan Wilson secara tidak sadar menemukan sebuah konfirmasi keakuratan asumsi Friedman. Kurang lebih pada waktu yang sama, dua fisikawan Amerika yang tak jauh dari Universitas Princeton, Bob Dick
dan Jim Peebles juga mengambil bagian dalam persoalan gelombang mikro. Mereka bekerja berdasarkan saran dari George Gamow, salah satu siswa dari Alexander Friedman, bahwa alam semesta pada mulanya sangat panas dan pekat hingga memancarkan warna putih atau white hot. Dick dan Peebles mengargumentasikan bahwa kita seharusnya masih dapat melihat pancaran ini karena cahaya dari bagian-bagian yang sangat jauh dari alam semesta mula atau early universe, alam semesta mula atau awal, diberikan bagi alam semesta yang berada pada kondisi pada waktu yang sangat awal akan mencapai kita pada saat ini. Meskipun demikian, ekspansi dari alam semesta berarti bahwa cahaya ini seharusnya menjadi sebuah pergeseran merah yang besar, di mana dapat kita lihat sebagai radiasi gelombang mikro. Dicke dan Peebles mencari radiasi ini ketika Penzias dan Wilson mendengar tentang pekerjaan mereka dan menyadari bahwa mereka telah menemukannya. Untuk itu, ketika Penzias dan Wilson dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1978, Dicke dan Peebles merasa keberatan. Sekarang, sebagai pandangan awal, semua yang memberikan alasan untuk mempercayai bahwa alam semesta terlihat sama kemanapun arah yang kita gunakan untuk melihat, menyarankan adanya suatu ruang khusus mengenai posisi kita di alam semesta. Secara khusus, ini menunjukkan bahwa jika kita mengamati seluruh galaksi lain dan galaksi tersebut seluruhnya bergerak menjauhi kita, maka kita pastilah berada di pusat dari alam semesta. Bagaimanapun, terdapat sebuah kemungkinan penjelasan. Alam semesta dapat juga terlihat sama dalam setiap arah, sebagaimana dilihat dari galaksi-galaksi lain. Hal ini sebagaimana kita ketahui merupakan asumsi-asumsi Friedman. Kita tidak memiliki bukti ilmiah untuk mendukung atau menentang asumsi ini. Kita percaya hal ini, tentunya hanya menggunakan dasar yang sederhana. Ini akan menjadi sungguh luar biasa jika alam semesta terlihat sama dalam setiap arah di sekeliling kita, namun tidak di sekeliling titik lain di alam semesta. Dalam model Friedman, seluruh galaksi bergerak saling menjauhi satu sama lain. Situasi ini lebih mirip jika kita meniup sebuah balon yang mempunyai sejumlah titik di permukaannya. Sebagaimana balon mengembang, jarak antara dua titik membesar, namun tidak ada titik yang dapat dikatakan sebagai titik pusat ekspansi. Di samping itu, titik paling jauh merupakan titik yang paling cepat bergerak. Sama, dalam model Friedman, kecepatan dari dua galaksi yang bergerak saling menjauhi sebanding dengan jarak di antara keduanya, sehingga dapat diperkirakan bahwa pergeseran merah galaksi akan sebanding dengan jaraknya dari kita, persis seperti yang ditemukan Hubble. Meskipun model-model dan perkiraan Friedman telah sesuai dengan observasi Hubble, hasil pekerjaan Friedman tetap tidak diketahui secara luas di negara barat. Hal ini diketahui setelah model-model serupa ditemukan pada tahun 1935 oleh fisikawan Amerika Howard Robertson dan matematikawan Inggris Arthur Walker sebagai tanggapan bagi ditemukannya pengembangan seragam alam semesta oleh Hubble. Meski Friedman hanya menemukan satu model, pada kenyataannya terdapat 3 macam model berbeda yang mengikuti dua asumsi dasar Friedman. Pada model pertama yang ditemukan oleh Friedman, alam semesta mengembang dengan cukup lambat, di mana interaksi gaya gravitasi di antara galaksi yang berbeda menyebabkan pengembangan menjadi lambat dan pada akhirnya berhenti. Galaksi-galaksi kemudian mulai bergerak, saling mendekati, dan mulai berkontraksi atau mengerut. Jarak antara dua galaksi yang bertetangga mulai dari 0, membesar hingga maksimum, dan kemudian menurun kembali menjadi 0. Pada model kedua, alam semesta mengembang dengan sangat cepat, sehingga gaya tarik gravitasi tidak akan pernah menghentikannya, meski laju pengembangan tersebut sedikit melambat. Pemisahan antara galaksi-galaksi yang bertetangga dalam model ini dimulai dari 0, dan pada akhirnya galaksi-galaksi bergerak menjauh dengan kelajuan tunak atau steady speed. Terakhir, untuk model ketiga, di mana alam semesta mengembang dengan kecepatan yang cukup hanya untuk mencegah alam semesta berkontraksi secara tiba-tiba.
kasus pemisahan ini juga dimulai dari nol dan membesar seterusnya. Namun, kecepatan galaksi-galaksi bergerak menjauh menjadi semakin kecil dan semakin kecil, meski tidak pernah benar-benar mencapai nol. Salah satu bagian yang sangat penting dari model Friedman jenis pertama adalah bahwa alam semesta itu tidak tak terbatas dalam ruang. Tetapi juga tidak ada batasan ruang apapun. Gravitasi menjadi sangat kuat, di mana ruang melengkung terhadap dirinya sendiri, yang membuatnya lebih seperti permukaan bumi. Jika seseorang berjalan dalam sebuah arah tertentu di permukaan bumi, orang tersebut tidak akan pernah sampai pada penghalang atau jatuh dari batas, namun pada akhirnya kembali ke tempat orang tersebut terangkat. Ruang angkasa dalam model pertama Friedman adalah seperti itu, namun dengan 3 dimensi, tidak dengan 2 dimensi seperti permukaan bumi. Dimensi yang keempat, waktu, juga terhingga dalam jangkauannya, namun ia seperti sebuah garis dengan 2 ujung atau batas, awal dan akhir, atau ujung dan pangkal. Kita akan melihat nanti bahwa ketika orang mengombinasikan relativitas umum dengan prinsip-prinsip ketidakpastian, mekanika kuantum akan memungkinkan bagi keduanya ruang dan waktu menjadi terhingga, namun tanpa batas-batas permukaan. Gagasan akhir pada saat ia berangkat menjadi fiksi ilmiah yang bagus, namun ini menjadi tidak memiliki signifikansi praksis, karena ini dapat menunjukkan bahwa alam semesta akan mengerut menuju ukuran nol sebelum seseorang selesai mengelilinginya. Anda akan memerlukan perjalanan dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya untuk mencapai tempat di mana Anda berangkat sebelum alam semesta berakhir, dan ini tidak diizinkan. Namun model Friedman manakah yang menggambarkan alam semesta kita? Akankah alam semesta pada akhirnya berhenti mengembang dan mulai mengerut? Ataukah akan seterusnya mengembang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui laju pengembangan alam semesta saat ini dan kerapatan atau density rata-rata yang diberikan. Jika kerapatannya lebih sedikit daripada nilai kritis, terkait dengan laju pengembangan gaya tarik gravitasi akan terlalu lemah untuk menghentikan pengembangan. Jika kerapatannya terlalu besar daripada nilai kritis, gravitasi akan menghentikan pengembangan pada suatu saat di masa depan dan akan menyebabkan alam semesta mengerut. Kita dapat menentukan laju pengembangan dengan mengukur kecepatan saat galaksi menjauhi kita. Dengan menggunakan efek Doppler, ini dapat dilakukan dengan sangat akurat. Meskipun demikian, jarak ke galaksi tidak dapat diketahui dengan baik karena kita hanya mengukurnya secara tidak langsung. Sejauh ini, kita tahu bahwa alam semesta mengembang dengan laju 5% atau 10% setiap 1000 juta tahun. Meskipun demikian, jarak ke galaksi tidak dapat diketahui dengan baik karena kita hanya mengukurnya secara tidak langsung. Sejauh ini kita tahu bahwa alam semesta mengembang dengan laju 5% atau 10% setiap 1000 juta tahun. Meskipun demikian, ketidakpastian kita mengenai kerapatan rata-rata dari alam semesta akan tetap saja lebih besar. Jika kita menjumlahkan massa dari seluruh bintang yang dapat kita amati dalam galaksi kita dan galaksi lain, jumlahnya akan berkurang dari 1/100 dari jumlah yang diperlukan untuk menghentikan pengembangan dari alam semesta. Meski menggunakan perkiraan terendah dari kelajuan pengembangan alam semesta, namun kita tahu bahwa galaksi kita dan galaksi-galaksi lain harus berisi sejumlah besar benda gelap yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Tetapi yang kita tahu ada karena memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi orbit bintang dan gas di dalam galaksi. Lebih dari itu, sebagian besar galaksi ditemukan dalam gugusan-gugusan dan dengan mengamati pengaruh gaya gravitasi dari benda gelap tersebut, kita dapat menunjukkan masih adanya lebih banyak benda-benda gelap di antara galaksi-galaksi melalui efek gravitasinya terhadap gerakan-gerakan galaksi. Ketika kita menjumlahkan seluruh benda-benda gelap tersebut,
kita hanya mendapatkan sekitar 1/10 jumlah yang diperlukan untuk menghentikan laju pengembangan. Namun, di sana bisa ada beberapa bentuk lain yang belum kita deteksi dan dapat meningkatkan kerapatan rata-rata dari alam semesta melebihi nilai kritis yang diperlukan untuk menahan pengembangan. Bukti yang ada menegaskan bahwa dengan demikian alam semesta mungkin akan mengembang terus, tetapi jangan tergantung pada hal ini. Semua yang membuat kita yakin adalah bahwa meskipun alam semesta berkontraksi, ini tidak akan terjadi. Setidaknya untuk 10 miliar tahun sejak alam semesta itu mengembang dalam waktu yang lama. Ini seharusnya tidak terlalu mencemaskan kita, karena pada saat itu, kecuali kita memiliki koloni-koloni yang jauh dari sistem solar, umat manusia akan punah karena padamnya matahari. Dentuman besar. Seluruh model-model Friedman menandai bahwa pada suatu waktu di masa lampau, antara 10 sampai 20 miliar tahun lalu, jarak antara galaksi yang bertetangga pastilah 0. Pada saat itu, yang kita sebut dengan dentuman besar, Big Bang, kerapatan alam semesta, dan lekukan dari ruang waktu akan tak terhingga. Ini berarti bahwa teori relativitas umum di mana model-model Friedman didasarkan memprediksi bahwa terdapat sebuah titik singular di alam semesta. Seluruh teori ilmiah diformulasikan pada asumsi-asumsi di mana ruang waktu rata dan datar, sehingga mereka akan hancur dalam singularitas dentuman besar, di mana kelukan ruang waktu menjadi tidak terhingga. Ini berarti bahwa meski terdapat kejadian sebelum dentuman besar, orang tidak dapat menggunakannya, teori-teori ilmiah, untuk menentukan apa yang terjadi pada saat sesudahnya. Karena kemampuan peramalan akan hancur pada dentuman besar. Berkaitan dengan hal tersebut, jika kita hanya tahu apa yang terjadi setelah dentuman besar, kita tidak dapat menentukan apa yang terjadi sebelumnya. Sejauh yang telah kita tinjau, kejadian sebelum dentuman besar tidak dapat memiliki konsekuensi. Karena itulah, kejadian-kejadian itu seharusnya tidak membentuk bagian dari model ilmiah dari alam semesta. Dengan alasan tersebut, kita harus memotongnya keluar dari model dan mengatakan bahwa waktu memiliki permulaan pada saat dentuman besar. Beberapa orang tidak menyukai gagasan bahwa waktu mempunyai permulaan, mungkin karena terdesak oleh aturan yang bersifat ketuhanan. Gereja Katolik, sebaliknya, memegang teguh model dentuman besar dan pada tahun 1951 menyatakan secara resmi bahwa model inilah yang sesuai dengan Injil. Terdapat sejumlah usaha untuk mengabaikan konklusi akan adanya dentuman besar. Skema yang mengangkat dukungan paling lengkap dan menyeluruh dinamakan teori keadaan tunak, the steady state theory. Teori ini dikemukakan pada tahun 1948 oleh dua pelarian dari Nazi yang menduduki Austria, Hermann Bondi dan Thomas Gold, bersama dengan orang asli Inggris, Fred Hoyle, yang bekerja dengan mereka pada pengembangan radar selama perang. Gagasannya adalah bahwa sebagaimana galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain, galaksi baru akan terus-menerus terbentuk pada ruang di antaranya dari bahan baru yang terus-menerus tercipta. Dengan alasan tersebut, alam semesta akan terlihat kurang lebih sama pada setiap saat, sebagaimana halnya pada seluruh titik dalam ruang. Teori keadaan tunak memerlukan sebuah modifikasi relativitas umum yang membolehkan sebuah penciptaan bahan yang terus-menerus, namun dengan laju yang sangat lambat, sekitar 1 partikel per kubik kilometer per tahun. Hal ini tidak bertentangan dengan eksperimen. Teori ini merupakan teori yang lebih baik. Teori ini lebih sederhana dan membuat prediksi yang meyakinkan dan jelas dapat diuji dengan pengamatan. Salah satu prediksi dari teori ini adalah jumlah dari galaksi atau benda-benda yang serupa dalam volume ruang yang diberikan
seharusnya sama dimanapun dan kapanpun kita melihatnya di alam semesta. Pada akhir tahun 1950-an dan di akhir tahun 1960-an, sebuah penelitian terhadap gelombang radio dari luar angkasa dilakukan di Cambridge oleh sebuah kelompok astronom yang dipimpin oleh Martin Ryle. Kelompok Cambridge menunjukkan bahwa sebagian besar dari sumber gelombang radio pasti berada di luar galaksi, dan terdapat juga gelombang-gelombang lemah lain selain gelombang radio tersebut. Mereka menginterpretasikan bahwa gelombang-gelombang lemah tersebut berada pada jarak yang lebih jauh dan akan lebih kuat jika gelombang tersebut dekat. Kemudian mereka memperlihatkan akan terlihatnya lebih sedikit sumber tiap satu volume ruang bagi sumber yang dekat daripada sumber dengan jarak yang lebih jauh. Ini dapat berarti bahwa kita berada di pusat dari daerah yang luas di dalam alam semesta dengan lebih sedikit sumber-sumber gelombang daripada tempat-tempat yang lain. Sebagai alternatif, ini dapat berarti bahwa sumber-sumber tersebut berada dalam jumlah yang cukup banyak di masa lalu, pada saat ketika gelombang-gelombang radio tersebut merambat menuju kita, daripada saat ini. Penjelasan tersebut bertentangan dengan prediksi dari teori keadaan Tunak. Lebih dari itu, penemuan dari gelombang radio oleh Penzias dan Wilson pada tahun 1965 juga mengindikasikan alam semesta pastilah lebih pepat di masa lampau. Teori keadaan Tunak dengan alasan tersebut pada akhirnya diabaikan. Usaha lain untuk mencegah kesimpulan bahwa pernah ada dentuman besar dan juga permulaan waktu diberikan oleh dua orang ilmuwan Rusia, Evgeny Lizhev dan Isaac Haladnikov pada tahun 1963. Mereka menyatakan bahwa dentuman besar dapat menjadi sebuah keanehan tersendiri bagi model Friedman, mengingat model-model tersebut hanyalah merupakan perkiraan dari alam semesta yang nyata, the real universe. Mungkin dari seluruh model yang kurang lebih sama dengan alam semesta sesungguhnya, hanya model Friedman yang berisi singularitas dentuman besar. Dalam model Friedman, seluruh galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Sehingga bukan suatu hal yang mengejutkan jika pada suatu saat di masa lampau, galaksi-galaksi itu berada pada tempat yang sama. Namun dalam alam semesta yang sebenarnya, seluruh galaksi tidak hanya bergerak menjauh satu sama lain. Galaksi-galaksi itu juga mempunyai kecepatan kecil menyamping. Jadi, pada kenyataannya, galaksi-galaksi itu tidak benar-benar berada di satu tempat yang tepat sama. Hanya mereka bersama-sama berada pada jarak yang sangat dekat. Mungkin kemudian, arus pengembangan alam semesta bukan dihasilkan dari singularitas dentuman besar, namun berasal dari fase kontraksi yang lebih awal. Saat alam semesta runtuh, partikel di dalamnya dapat tidak bertumbukan satu sama lain, namun dapat melayang saling mendahului dengan sangat cepat, dan kemudian menjauh terhadap yang lainnya, dan menghasilkan ekspansi alam semesta seperti saat ini. Bagaimanakah kemudian kita dapat mengatakan apakah alam semesta sesungguhnya berasal dari dentuman besar? Apa yang dilakukan Lifshitz dan Haladnikov tidak lain adalah untuk mempelajari model-model alam semesta yang lebih kurang seperti model-model Friedman. Namun dengan mempertimbangkan ketidakteraturan atau irregularities dan kecepatan acak galaksi dalam alam semesta yang sebenarnya, mereka menunjukkan bahwa model tersebut dapat berawal dengan dentuman besar. Bahkan meskipun galaksi-galaksi tidak lagi selalu bergerak saling menjauhi. Namun mereka menyatakan bahwa ini hanya merupakan kemungkinan dalam model tertentu yang istimewa, di mana seluruh galaksi benar-benar bergerak dengan arah yang lurus. Mereka berargumen bahwa meskipun terdapat sangat banyak model-model yang menyerupai dengan model Friedman, yang di dalamnya tidak memuat singularitas, kita tidak dapat segera menyimpulkan bahwa memang tidak terdapat dentuman besar. Namun mereka kemudian menyadari bahwa terdapat kelas yang lebih umum dari model-model yang serupa dengan model Friedman yang memiliki singularitas, dan di mana galaksi tidak harus bergerak dalam arah yang khusus. Mereka kemudian menarik pernyataannya itu pada tahun 1970. Apa yang dilakukan Lifshitz dan Haladnikov merupakan pekerjaan yang berharga, karena menunjukkan bahwa alam semesta dapat memiliki sebuah singularitas.
sebuah dentuman besar jika teori relativitas umum memang benar. Meski demikian, ini tidak memecahkan pertanyaan yang sangat penting. Apakah relativitas umum memprediksi bahwa alam semesta kita harus memiliki dentuman besar, sebuah permulaan waktu? Jawaban atas pertanyaan ini datang dari sebuah pendekatan yang berbeda dan lebih lengkap yang dimulai oleh fisikawan Inggris Roger Penrose pada tahun 1965. Ia menggunakan jejak kerucut cahaya yang merupakan perilaku khusus cahaya dalam relativitas umum dan kenyataan bahwa gravitasi selalu menarik untuk menunjukkan bahwa sebuah bintang yang runtuh karena gravitasinya sendiri akan terjebak dalam sebuah daerah dengan garis batas yang akhirnya mengecil sampai pada ukuran 0. Ini berarti bahwa seluruh bahan di dalam bintang akan dikompresi ke dalam sebuah daerah dengan volume 0. Sehingga kerapatan dari bahan dan kelukan dari ruang waktu menjadi tak terhingga. Dengan kata lain, orang memiliki sebuah singularitas yang terisi di dalam sebuah daerah ruang waktu yang dikenal dengan nama lubang hitam, black hole. Sekilas, hasil yang diperoleh Penrose tidak memiliki sesuatu yang dapat memberikan penjelasan akan benar tidaknya terdapat singularitas dentuman besar di masa lampau. Meskipun demikian, saat Penrose menghasilkan teoremanya, saya dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan saya, sedang menyelesaikan penelitian saya untuk memenuhi tesis doktor saya. Saya menyadari bahwa jika seseorang mengembalikan arah waktu dalam teorema Penrose sedemikian rupa sehingga pengerutan menjadi pengembangan, kondisi-kondisi dari teorema ini tetap berlaku, membuktikan alam semesta kurang lebih sama dengan model Friedman pada skala besar pada saat ini. Teorema Penrose telah menunjukkan bahwa bintang yang runtuh harus berakhir dalam singularitas. Argumen membalikan waktu menunjukkan bahwa beberapa ekspansi alam semesta yang serupa dengan model Friedman harus berawal dari singularitas. Karena alasan teknis, teorema Penrose memerlukan kondisi alam semesta yang tak terhingga dalam ruang. Sehingga saya dapat menggunakannya untuk membuktikan bahwa di dalam alam semesta seharusnya ada singularitas hanya jika alam semesta mengembang cukup cepat untuk mencegahnya mengerut atau berkontraksi kembali. Karena hanya model Friedman yang memiliki ruang yang tak terhingga. Selama beberapa tahun berikutnya, saya mengembangkan teknik matematik baru untuk menguraikannya dan kondisi-kondisi teknis dari teorema-teorema yang membuktikan bahwa singularitas harus ada. Hasil akhirnya berupa sebuah makalah hasil kerjasama antara Penrose dengan saya pada tahun 1970 yang membuktikan bahwa di alam semesta harus ada singularitas dentuman besar yang diberikan hanya jika relativitas umum benar dan bahwa alam semesta berisi sejumlah bahan-bahan sebagaimana yang kita observasi. Banyak orang yang bertentangan dengan hasil pekerjaan kami. Sebagian datang dari seorang Rusia yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Lipschitz dan Khalatnikov. Dan sebagian dari orang yang merasa bahwa gagasan-gagasan singularitas bertentangan dan merusak keelokan dari teori Einstein. Bagaimanapun, orang tidak dapat mengargumentasikan dengan teorema matematis, sehingga sekarang diterima secara umum bahwa alam semesta memiliki permulaan.